在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin melayang 10.000 kaki di atas menara. Dengan mata seterang obor, dia mengangkat tangan kanannya dan semua kabut hitam mulai mengalir ke arahnya. Sepertinya kabut hitam didorong dari tepi luarnya menuju Wang Lin. Langit dan awan berubah warna. Gemuruh guntur bergema dari dalam awan. Raungan menggelegar ini menyebar dan bergema di seluruh Lingyue. Hampir dalam sekejap mata, semua kabut hitam dalam jarak 5.000 km berkumpul di tangannya dalam bentuk bola seukuran kepala bayi, dan disambar petir. Bola dipenuhi kabut dan kilatan pembatas. Ada juga tekanan kuat yang keluar saat itu berkedip. Wang Lin meremas tangannya dan batasan yang berkedip di dalamnya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mulai berputar di sekelilingnya. Akhirnya, untaian gas hitam terjalin di hadapannya membentuk bendera ungu keemasan. Bendera itu berkibar tanpa angin dan menimbulkan semburan suara kepakan. Pada saat ini, area sekitar 5.000 km terlihat jelas, namun masih ada suara gemuruh yang datang dari kehampaan, dan kilatan bayangan hitam dapat terlihat. Jiwa utama, kembalilah! Wang Lin membuka mulutnya dan jiwa-jiwa utama bergegas kembali ke dalamnya dan kemudian ke bendera jiwa di dalam jiwa asalnya. Sementara saya mengembangkan seni pembantaian surgawi, saya mungkin juga menyempurnakan bendera jiwa. Maka peluang saya untuk bertahan hidup di planet Tianyun akan meningkat. Juga, guru ingin saya pergi ke Laut Setan Timur dalam 3 bulan. Sekarang saya hanya punya waktu 1,5 bulan lagi. Haruskah aku pergi atau tidak? Perasaan Wang Lin menyebar ke seluruh Lingyun sebelum tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang. Lingyue, Gunung Lima Roh. Kultivator nomor 1 di Lingyue, lelaki tua yang setengah langkah memasuki tahap Ascendant, adalah lelaki tua Tian Tai dari Gunung Lima Roh. Dia saat ini sedang duduk di puncak Gunung Lima Roh, menyerap kekuatan bulan, dan berkultivasi. Orang tua Tian Tai membuka matanya. Mereka tenang saat dia melihat kehampaan dan perlahan berkata, orang tua Tian Tai menyapa Tuan Utusan. Sinar cahaya ungu muncul di kehampaan saat Wang Lin muncul. Dia menggenggam tangannya pada lelaki tua Tian Tai dan berkata, maaf mengganggumu. Orang tua Tian Tai menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Akulah yang kasar. Jika saya tidak melanggar aturan dan memasuki area tersebut terakhir kali dan mengejutkan binatang yang pantang menyerah itu, saya yakin Lord Messenger akan lebih mudah menjinakkannya. Tidak masalah. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat orang tua Tian Tai. Orang tua ini telah mencapai bagian pencarian Dao dari jalan menuju tahap Ascendant. Ini adalah tahap yang sangat penting bagi setiap penggarap transformasi jiwa tahap akhir. Ini adalah masalah hidup dan mati. Seseorang bisa mencari Dao di pagi hari dan mati di malam hari. Orang tua itu sedikit menutup matanya dan berkata, dengan suara yang dalam, karena Tuan Utusan tidak ada di sini tentang aku memasuki daerah itu, lalu untuk apa Tuan Utusan mencari seorang lelaki tua yang setengah langkah ke dalam kubur? Wang Lin melihat ke kejauhan dan perlahan berkata, apakah planet ini memiliki tempat berkumpulnya binatang iblis? Mata orang tua Tian Tai menjadi serius dan dia mulai merenung. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok tiba-tiba muncul. Dia berkata, Tuan Utusan, ada 3 tempat berkumpulnya binatang iblis di planet ini, dan mereka tercatat di sini. Setelah menerima batu giok itu, dia mengangguk ke arah lelaki tua itu sebelum menghilang tanpa jejak. Orang tua Tian Tai melihat ke tempat Wang Lin menghilang sebelum perlahan menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini dipenuhi dengan niat membunuh, perjalanannya kali ini adalah untuk membunuh. Saya harap tidak ada yang menyinggung perasaannya selama ini. Di ujung utara planet Bumi, terdapat pegunungan padat yang luasnya jutaan kilometer. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya binatang iblis, bahkan ada binatang buas terpencil sekuat para pembudidaya Ascendant di sana. Tempat itu juga merupakan tempat semua murid di planet ini menguji diri mereka sendiri.
Namun, area sepanjang 300.000 km di tengah dianggap sebagai area terlarang dan tidak boleh dimasuki begitu saja. Wang Lin menyimpan batu giok itu, lalu dia mengunci ke arah yang dia ingin tuju, melambaikan tangan kanannya ke udara, dan cahaya perak tiba-tiba muncul di hadapannya. Wang Lin mulai mengambil langkah di dalam cahaya perak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seolah-olah dia sedang menaiki tangga, dia mengambil 10 langkah berturut-turut. 10 langkah adalah apa yang saat ini bisa dia tahan untuk berteleportasi sekaligus. Setelah 10 langkah, mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya berkedip. Pada saat ini, tubuhnya mulai berkedip dengan hebat. Akhirnya, terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan setelah suara itu menghilang, tidak ada seorang pun di sana lagi. Cahaya perak dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di langit cerah di bagian utara planet ini. Langit biru cerah mulai berubah saat riak muncul secara diam-diam dan mulai menyebar. Setelah beberapa saat, ada kilatan cahaya perak terang di tengah riak. Kecerahan cahaya perak bisa menyamai matahari, seolah-olah ada 2 matahari, 1 emas dan 1 perak. Sosok Wang Lin keluar dari cahaya perak. Wajahnya agak pucat, dan napasnya agak berat. Hanya setelah dia mengambil pil dan memakannya, barulah dia perlahan mulai merasa lebih baik. Setelah dia muncul, cahaya perak perlahan menghilang dan perubahan langit perlahan kembali normal. Wang Lin tidak berhenti. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju pegunungan lebat di depannya. Tanah di hadapannya tidak lagi berwarna kuning tanah, sekarang ada lapisan cahaya biru seperti hantu di atasnya. Ada sebuah tablet batu raksasa yang seseorang letakkan di tanah dengan mantra yang kuat. Ada beberapa kata besar berwarna merah berisi niat membunuh yang terukir di tablet. Tanah Iblis Utara. Keempat kata besar ini memancarkan aura kuat yang seakan datang ke arah Anda seperti gelombang pasang. Aura tersebut menyebabkan lingkungan sekitar memiliki hembusan angin konstan yang bersiul tanpa henti. Saat Wang Lin berdiri di bawah tablet raksasa itu, dia mengangkat kepalanya dan diam-diam melihatnya untuk waktu yang lama. Ada hamparan pegunungan tak berujung di belakang tablet itu. Tidak ada jalan raya, tanah tertutup dedaunan, dan udara dipenuhi bau busuk. Selain itu, kawasan itu benar-benar sunyi dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Meski saat itu siang hari, namun ada aura sangat dingin yang keluar dari dalam tanah dan menyebar ke seluruh area. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya sebentar. Setelah merenung sebentar, dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju pegunungan. Seni pembantaian surgawi harus dialami selama penyembelihan. Hari ini saya akan menggunakan tempat ini untuk memulai budidaya seni pembantaian surgawi. Tepat pada saat ini, beberapa sinar energi pedang muncul di cakrawala. Energi pedang ini memiliki warna cerah yang berbeda dan memancarkan energi yang kuat. Jelas bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang memiliki kultivasi yang lemah. Wang Lin sedang berjalan melalui tanah iblis utara bumi. Tangannya berada di belakang punggung dan kakinya berada 3 inci dari tanah saat dia terbang melewati area tersebut. Dia masih memahami berbagai perubahan dalam seni pembantaian surgawi dan bagaimana mengubah kekuatan hidup menjadi segel kekuatan hidup. Pegunungan di sekitarnya benar-benar sunyi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Saat dia terbang, cahaya hantu melintas sedikit di depannya, lalu sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan menyerang Wang Lin. Kecepatan sosok itu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, sosok itu tiba di hadapannya. Itu dikelilingi oleh lapisan kabut hitam dan bau darah mengalir menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak berhenti, ekspresinya bahkan tidak berubah. Saat sosok hitam itu mendekat, dia mengusap jari tangan kanannya dan menunjuk ke sana. Dia langsung menusukkan jarinya ke dalam kabut hitam. Sinar gas abu-abu keluar dari ujung jari Wang Lin. Namun, gas abu-abu ini sangat lemah, jadi segera setelah muncul, sebagian besarnya menghilang. Tidak banyak gas abu-abu yang masuk ke sosok hitam. Suara mendesis tiba-tiba keluar dari kabut hitam, seolah-olah salju sedang mencair. Kabut hitam mendidih hingga akhirnya menghilang, menampakkan seekor binatang seukuran kepalan tangan. Binatang kecil ini tidak memiliki anggota badan, hanya mulut yang besar. Tidak ada gigi, tapi bau asam keluar dari mulutnya. Ludah binatang ini jelas sangat kuat.
Saat ini, jari Wang Lin langsung menusuk tubuh makhluk kecil itu. Dia menggerakkan jarinya, menyebabkan tubuh binatang kecil itu hancur berkeping-keping dan menghilang. Wang Lin menarik jarinya dan terus bergerak. Saat dia menarik jarinya, helaian gas abu-abu keluar dari sisa-sisa binatang kecil itu dan berputar di sekitar jarinya. Seni pembantaian surgawi memanen kekuatan hidup selama pembantaian. Saya hanya tidak tahu apakah yang ada di antara jari-jari saya adalah kekuatan hidup. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat gas abu-abu di sekitar jarinya. Setelah merenung sebentar, dia melanjutkan terbang. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin bergerak sangat cepat tetapi tidak masuk terlalu jauh ke area tersebut. Dia menyebarkan akal sehatnya dan mengunci orang-orang di sekte pedang Daluo. Setiap gerakan mereka terlihat jelas oleh akal Wang Lin, mereka tidak bisa menyembunyikan apapun. Wang Lin ingin melihat apa sebenarnya buah emas cemerlang itu. Dia juga ingin menggunakan orang-orang dari sekte pedang Daluo, terutama kedua lelaki tua transformasi jiwa itu, sebagai latihan seni pembantaian surgawi miliknya. Bahkan sekarang Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap sekte pedang Daluo. Saat ini, saat Wang Lin terbang melintasi pegunungan, gas abu-abu di sekitar jari-jarinya beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Untaian gas abu-abu itu seperti tali yang dengan cepat melingkari jari Wang Lin. Tidak ada kekurangan binatang iblis di sini, di Tanah Iblis Utara, namun, tidak satupun dari mereka yang menjadi ancaman bagi Wang Lin. Jika bukan karena keinginannya untuk melihat buah emas cemerlang itu, Wang Lin pasti sudah masuk lebih jauh ke area tersebut untuk berlatih seni pembantaian surgawi dengan makhluk kuat. Pada hari ini, Wang Lin menarik jarinya dari kepala seekor banteng yang memiliki kekuatan seorang kultivator formasi jiwa. Pada saat dia menarik jarinya, gumpalan gas abu-abu tebal keluar dari dahi banteng dan melingkari jarinya. Tubuh banteng itu bergetar dan pandangannya perlahan memudar hingga terjatuh dan tidak bergerak. Tepat pada saat ini, seberkas petir hitam datang dari kejauhan. Bersamaan dengan raungan yang keras, tubuh ganas nyamuk itu muncul di samping Wang Lin. Mulutnya yang besar menusuk kepala banteng, dan dengan sekali isapan, ia menyedot seluruh darah, daging, saripati, dan inti banteng. Hanya kerangka banteng yang tersisa di tanah. Setelah binatang nyamuk itu selesai menghisap, cahaya putih muncul di sekitarnya. Setelah berkedip beberapa kali, cahaya putih menghilang, menyebabkan bulu menakutkan pada binatang nyamuk itu terlihat semakin ganas. Binatang nyamuk itu sangat senang dan mulai terbang berputar-putar di hadapan Wang Lin. Sepanjang jalan, setiap kali Wang Lin membunuh formasi jiwa atau di atas binatang, dia akan memanggil binatang nyamuk tersebut sehingga dapat menyerap esensi dan inti binatang itu untuk merangsang pertumbuhan nyamuk. Bagaimanapun, nyamuk itu adalah binatang buas dari bintang-bintang. Meskipun ia muncul di planet Suzaku karena suatu alasan saat itu, keganasannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh binatang buas dari planet budidaya. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan sesuatu. Binatang nyamuk itu juga menyadarinya dan segera berhenti. Ia tetap tidak bergerak saat menunggu perintah Wang Lin. Wang Lin melihat ke arah selatan, memperlihatkan senyuman, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah mereka menemukan buah emas cemerlang. Sambil berpikir, nyamuk itu bergerak ke arah selatan tanpa suara, itu seperti hantu di malam hari. Namun, matanya dipenuhi haus darah dan menyala seperti nyala api hantu. Wang Lin memperhatikan perubahan yang terjadi pada binatang nyamuk beberapa hari terakhir ini. Binatang nyamuk itu sepertinya berada pada tahap kritis dan akan membuat terobosan. Setiap kali nyamuk melahap esensi dan inti seekor binatang, akan ada kilatan cahaya putih di sekitarnya, sama seperti ketika ia melahap garis-garis putih dari Chaotic Broken Style. Orang-orang dari sekte pedang Daluo bergerak cepat. Mereka tidak berhenti dan langsung menuju tujuan mereka mengikuti bimbingan Qian Qin. Sepanjang jalan, jika ada binatang yang muncul, kedua tetua transformasi jiwa hanya perlu mengirimkan segel dan binatang itu akan berubah menjadi debu. Kekuatan mereka berada di luar pemahaman Qian Qin. Sektenya sendiri menghabiskan banyak upaya untuk sampai ke sini, dan melihat binatang buas yang menyebabkan begitu banyak masalah pada sektenya dihancurkan dengan begitu mudah membuat hatinya terasa pahit. Saat ini, dia mengira ini semua adalah takdir. Jika dia bisa mendapatkan satu buah saja dari perjalanan ini, itu sudah cukup.
Adapun Guo Xingyin, dia sangat perhatian dan terus berusaha berbicara dengan Qian Qin sepanjang jalan. Dia jelas berusaha memperbaiki hubungan di antara mereka. Setelah merasakan kekuatan Sekte Pedang Dalou, dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan berpura-pura tidak tahu sambil menahan penghinaan. Tapi sebenarnya, setelah memasuki tempat ini, orang yang paling gugup adalah dua tetua Sekte Pedang Dalou. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua memasuki Tanah Iblis Utara, tapi kali ini adalah yang paling aneh. Pada awalnya, ketika mereka pertama kali masuk, mereka tidak memiliki perasaan ini. Tetapi saat mereka masuk lebih dalam, tekanan yang dapat menyebabkan seseorang hancur total perlahan-lahan mengelilingi area tersebut. Perasaan seperti ini mungkin terlalu samar untuk dirasakan oleh orang lain. Namun bagi dua tetua transformasi jiwa tahap awal dari Sekte Pedang Dalou, perasaan ini sangat kuat. Seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasi mereka, tetapi ketika mereka mencoba memeriksa dengan indera mereka, mereka tidak menemukan apapun. Sepertinya semuanya hanyalah imajinasi mereka sendiri. Buah emas cemerlang tidak dimaksudkan untuk dimakan, itu adalah bahan untuk memurnikan harta karun. Buah ini dapat meningkatkan kekuatan harta berelemen logam apapun, dan semakin banyak digunakan, semakin kuat harta tersebut. Rumor mengatakan bahwa 4 pedang ilusi di belakang pedang suci Ling Tianhou dari Sekte Pedang Dalou dimurnikan dengan buah emas cemerlang dalam jumlah besar. Namun, jumlah yang dia gunakan di luar imajinasi, dan itulah cara dia menyempurnakan keempat pedang tiada taraf itu. Tempat di mana buah emas cemerlang dapat tumbuh sangatlah tidak dapat diprediksi. Buahnya terbentuk dari unsur logam alami dan merupakan harta surgawi yang bisa muncul di mana saja. Saat buah ini mulai tumbuh, tampilannya sama persis dengan buah normal lainnya, namun setelah matang tiba-tiba berubah dan dipenuhi unsur logam. Setelah buahnya matang, ia menarik banyak binatang berelemen logam, dan binatang ini menjadi pelindungnya. Binatang buas menjaga buah sampai jatuh, dan begitu buah jatuh, energi buah yang layu diserap oleh akar, membentuk akar jiwa emas. Ketika seekor binatang memakan akar jiwa emas, kecerdasannya terbangun, dan mereka memperoleh banyak manfaat. Namun, jika terlalu banyak buah emas cemerlang diambil sebelum jatuh, pembentukan akar jiwa emas akan terpengaruh. Jika terlalu banyak buah yang diambil, akar jiwa emas tidak akan terbentuk sama sekali. Setelah orang-orang Sekte Pedang Dalou pergi, Wang Lin diam-diam muncul di punggung nyamuk. Dia melihat ke arah tujuan mereka dan dengan santai mengikuti di belakang mereka. Karena perasaan menindas yang dirasakan kedua tetua, seluruh kelompok terpaksa bergerak lebih cepat, sehingga perjalanan normal 3 hari selesai dalam 1,5 hari. Pada saat ini, Qian Qin, yang memimpin, menunjuk ke depan dan berkata, 2 bulan lalu, Sekte Junior menemukan buah emas cemerlang di sana. Pandangan semua orang mengikuti jari wanita itu. Lokasi ini adalah tempat bertemunya 2 gunung, dan di antara keduanya ada sebuah lembah. Di sini sangat sepi, tidak ada suara yang terdengar, dan tanah ditutupi dedaunan yang mengeluarkan bau busuk. Mengikuti jarinya, mereka bisa melihat cahaya keemasan samar datang dari dalam lembah, tapi ada banyak pohon yang menghalangi jalan, jadi sulit untuk melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Setelah Qian Qin selesai berbicara, dia mundur beberapa langkah dan tetap diam. Kedua tetua Sekte Pedang Dalou saling memandang. Yang lebih tinggi mengambil beberapa langkah keluar, tangannya membentuk segel, dan dia menekankan tangannya ke depan ke udara. Sejumlah besar energi spiritual surgawi tiba-tiba berkumpul di hadapannya dan bertiup menuju lembah dalam hembusan surgawi. Saat hembusan langit terbang melintasi area tersebut, semua daun busuk menghilang, menampakkan apa yang ada di bawahnya. Semua pepohonan yang menghalangi pandangan juga tersingkir oleh hembusan langit ini. Sebuah jalan lurus tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ujung terowongan mengarah jauh ke dalam lembah. Ada banyak sekali rumput liar di dalam lembah ini, tapi pandangan semua orang pertama kali tertuju ke sisi timur lembah. Di tengah area yang ditumbuhi rerumputan liar, terdapat seikat bunga berwarna emas yang sedang mekar. Tidak hanya ada satu bunga emas, tetapi seluruh ladang. Setidaknya ada selusin dari mereka, dan mereka semua bersaing satu sama lain untuk berkembang. Di bawah bunganya terdapat buah berbentuk lonjong seukuran ibu jari. Buah-buahan ini berwarna emas dan memiliki bintik-bintik granular yang tak terhitung jumlahnya.
Dari kejauhan, mereka tampak seperti buah anggur. Kelihatannya sangat biasa dan tidak berbeda dengan buah-buahan liar pada umumnya. Buah emas cemerlang, itu memang buah emas cemerlang. Mata kedua tetua itu langsung berbinar begitu mereka melihat buahnya. Keduanya tidak segera memasuki lembah, tetapi memeriksanya dengan cermat. Akhirnya, tatapan mereka tertuju pada semak rumput liar 1 meter dari buah emas cemerlang. Ada tumpukan kecil daun-daun busuk di atas semak rumput liar itu. Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh dengan hal ini, lagi pula, daun-daun busuk ini sangat umum terjadi di sini. Pada saat ini, angin aneh bertiup melalui lembah, menyebabkan rerumputan berdesil. Rerumputan bergemerisik dan seluruh dedaunan di dalam lembah tergerak oleh hembusan angin ini. Namun, dedaunan yang berterbangan ke udara inilah yang menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Saat daun-daun ini terbang ke udara, yang terlihat di bagian belakang daun adalah bintik-bintik merah yang tak terhitung jumlahnya. Di sana titik-titik merah tidak bergerak, seolah-olah mereka tumbuh dari daun-daun yang membusuk. Banyak serangga. Tetua tinggi bernama Sifang mengatakan ini dengan ekspresi muram dan kemudian melihat ke arah tetua pendek. 100 buah emas cemerlang secara alami akan memiliki penjaga yang ganas. Memiliki 9 banyak bak di sini bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, menangani serangga ini membutuhkan umpan. Mata tetua pendek itu berbinar saat tatapannya tertuju pada Qian Qin dan pria berjubah putih di sampingnya, dan dia menunjukkan senyuman kejam. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa ada sosok ganas yang melayang 1000 kaki dari mereka, dan sosok itu sedang mengawasi mereka. Di belakang sosok ganas itu duduk seseorang dengan tatapan sedingin es, tatapannya begitu dingin, sehingga tidak ada sedikit pun kehangatan yang terpancar darinya. Saya kira orang-orang ini tidak begitu memahami cara menggunakan harta ini dan percaya bahwa buah adalah intisarinya. Mereka tidak menyadari bahwa dibandingkan dengan akar jiwa emas, buahnya sungguh tidak berarti. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun buah emas cemerlang terdengar asing baginya, setelah melihatnya, dia dapat menemukannya di dalam ingatan Tusi. Harta berharga ini terbentuk dari 5 unsur alam, sehingga sudah ada sejak lama dan tentu saja akan tersimpan dalam ingatan Tusi. Cara terbaik untuk menggunakannya adalah dengan melahap akarnya, ini akan membuat tubuhnya semakin kuat. Bagi seorang anak dewa kuno, harta karun ini adalah suplemen nutrisi langka. Wang Lin sedang merenung ketika dia tiba-tiba menatap binatang nyamuk itu. Saat ini, ada cahaya samar berwarna putih susu yang keluar dari nyamuk. Tatapannya tertuju pada buah emas cemerlang di lembah dan mengungkapkan ekspresi penuh keinginan akan buah tersebut. Wang Lin mendapat ide dan kemudian menepuk kepala nyamuk itu. Nyamuk itu berbalik, dan setelah melihat Wang Lin mengangguk, matanya dengan cepat menunjukkan cahaya gembira. Ia dengan cepat berbalik dan menatap buah emas cemerlang. Kali ini ia mengungkapkan tatapan yang harus dimiliki. Mungkinkah buah ini memiliki kegunaan khusus untuk nyamuk? Mata Wang Lin sedikit berbinar. Kedua tetua sekte pedang Dalou saling memandang, lalu tetua pendek itu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Pria berkulit putih di sebelah Qian Qin berseru dan tubuhnya terlempar ke lembah oleh kekuatan tak terlihat. Saat dia terlempar ke lembah, suara tajam yang bisa menembus langit bergema di dalam lembah. Dalam sekejap mata, sejumlah besar titik merah muncul dari dedaunan busuk yang menutupi lembah dan mulai berkumpul. Dari kejauhan, pemandangan ini sangat menakutkan. Saudara magang senior, Qian Qin tiba-tiba berbalik. Dia memandang orang-orang dari sekte pedang Dalou dan berteriak, "Apa maksudnya ini, senior?" Saat Qian Qin selesai berbicara, titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya itu mulai bergerak. Titik-titik merah berkumpul membentuk awan merah raksasa, lalu mulai mengeluarkan suara mendengung keras dan bergerak menuju pemuda berjubah putih. Kecepatannya terlalu cepat. Itu bergerak seperti sambaran petir merah dan mengelilingi pemuda berjubah putih itu. Pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang kecuali kedua tetua yang terdiam terjadi di hadapan mereka. Titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya menembus pakaian pemuda berjubah putih itu dan menggali ke dalam tubuhnya. Hanya dalam 3 tarikan napas, jubah putihnya berwarna merah darah. Sifang dari sekte pedang Dalou terbang ke lembah. Dengan bantuannya, serangga yang tersisa segera dimusnahkan.
Orang ketiga yang memasuki lembah adalah paman majikan Guo Xinyi, dan setelahnya adalah orang lain. Adapun Qian Qin, kemarahan di wajahnya telah hilang, dan yang tersisa hanyalah ketenangan yang menakutkan. Setelah tetua pendek itu mengeluarkan sinar energi pedang terakhir untuk menghancurkan 9 serangga banyak yang tersisa, matanya bersinar, dan mendarat di ladang bunga emas. Lu Songyi, petiklah buah emas cemerlang itu. Suara tetua pendek itu dipenuhi dengan keagungan, tidak ada yang bisa mendurhakaiku. Lu Songyi adalah orang tua formasi jiwa. Setelah mendengar ini, dia langsung mengangguk dan hendak memanen buah emas cemerlang. Namun, pada saat ini, hembusan angin sepoi-sepoi memasuki lembah. Pada awalnya tidak ada yang aneh dengan angin ini, paling-paling hanya menggoyangkan dedaunan di tanah. Namun, ketika angin mendarat di kedua tetua, ekspresi mereka berubah drastis. Si Fang tiba-tiba menoleh, dan matanya berbinar saat dia melihat ke arah luar lembah. Wajah sesepuh pendek itu muram. Dia meletakkan tangan kanannya di atas tas pegangannya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Gerakan mereka tiba-tiba mengubah seluruh suasana di lembah. Sekarang ada niat membunuh di sekitar lembah. Alhasil, lelaki tua bernama Lu yang hendak memanen buah itu tiba-tiba berhenti dan menampakkan ekspresi terkejut. Adapun orang lainnya, semuanya sama. Hanya mata Qian Qin yang tenang saat dia melihat tubuh kakak magang seniornya yang sudah meninggal. Seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Si Fang merenung sedikit dan kemudian berteriak, "Rekan kultivator yang baru saja tiba, tidak perlu berpura-pura atau bersembunyi. Saya salah satu tetua sekte pedang Dalou, Si Fang. Saya berharap rekan kultivator keluar untuk berbicara." Kedua tetua itu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Pada saat angin datang, perasaan sebelumnya meningkat beberapa kali lipat. Awalnya terasa seperti ada binatang buas di kejauhan, tapi kemudian dalam sekejap mata, binatang buas itu sudah ada di depan matanya. Perubahan drastis ini segera menyebabkan hati kedua tetua bergetar hebat. Masa gas abu-abu yang tebal mengalir menuju lembah. Gas abu-abu itu begitu tebal sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas orang di dalamnya. Gas abu-abu berhenti di luar lembah. Saat gas abu-abu muncul, ekspresi Si Fang menjadi sangat jelek. Dia meraung, tangan kanannya menyentuh tas pegangannya, dan cermin perunggu muncul di tangannya. Cermin itu terlempar ke udara dan tiba-tiba melebar hingga 3 kaki. Ini melepaskan lampu hijau yang mengelilingi gas abu-abu. Pada saat tetua pendek melempar cermin, Si Fang, yang telah lama bertarung dengan tetua pendek, yang berarti kerjasama mereka sangat baik, membentuk segel dengan kedua tangannya tanpa ragu-ragu dan pedang berharga di punggungnya. Terbang ke udara, pedang itu melayang vertikal di atas kepalanya, dan ilusi pedang besar muncul di belakangnya. Si Fang berteriak, "Potong!" Pada saat dua tetua menyerang, lelaki tua formasi jiwa, Lu Songyi, bergerak seperti kilat dan dengan cepat menyerbu menuju buah emas cemerlang. Dia telah berkultivasi sejak lama dan tahu bagaimana memanfaatkan momen yang ada. Karena dia sudah dekat dengan buahnya, dia sampai di sana dalam sekejap mata. Cahaya dari cermin perunggu itu seperti pembatas yang mengelilingi gas abu-abu. Pada saat yang sama, pedang Si Feng mendekat seolah-olah berasal dari puncak surga ke-9. Bahkan sebelum pedangnya mendekat, sudah ada ledakan sonik yang memecahkan penghalang suara. Sekte pedang Dalou terkenal dengan pedangnya, jadi kekuatan pedangnya tidak mungkin lemah. Namun, pada saat energi pedang turun, gas abu-abu tiba-tiba bergerak. Gerakan ini seperti 10.000 kuda yang menyerbu, seperti tsunami yang setinggi langit. Dalam sekejap, gas abu-abu menyerbu segala sesuatu dan mengelilingi seluruh lembah. Bersamaan dengan tuduhan ini, ada suara dingin yang datang dari dalam gas abu-abu. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan yang cerah? Suara ini sangat dingin, dan saat suara itu sampai ke telinga semua orang, itu menyebabkan mereka semua menggigil. Lampu hijau yang mengelilingi gas abu-abu segera runtuh menjadi sinar hijau yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Saat mereka berjalan keluar lembah, mereka menggigit ujung lidah mereka dan mengeluarkan seteguk darah. Darah ini tidak diludahkan ke arah Wang Lin tetapi ke tanah di luar lembah. Setelah melakukan ini, mereka mulai berlari kembali ke lembah.
Wang Lin tenang saat dia dengan santai menangkap keduanya dan melemparkannya ke samping. Kemudian dia melihat ke tanah yang berlumuran darah mereka dan melihat kabut darah perlahan muncul. Awalnya samar-samar, namun segera menjadi sangat tebal dan dengan cepat menutupi area di luar lembah. Wang Lin masih duduk di sana dalam posisi lotus sambil dengan tenang melihat ke lembah tanpa menggunakan mantra apapun. Ketika kabut darah itu mencapai puncaknya, suara gemuruh datang dari dalam lembah. Sesosok hitam berjalan keluar dari lembah dan menuju kabut darah. Sosok ini menimbulkan perasaan aneh. Kembalikan anggota sukuku dan pergi dari wilayah sukuku. Kalau tidak, mati.